أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوصل المقبلين إليه بفضله إلى المراتب العالية، وبلغهم ببركة نبيه كل أمنية، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية، وآله وصحبه خير البرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد صاحب الأخلاق الثانية الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, qala ba'dul hukama inna Allah qasama bainakumul akhlaq kama qasama bainakumul arzaq. Sebagian ulama ahli hikmah berkata, sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak kalian sebagaimana Ia membagi rezeki kepada kalian. Secara material, ada orang yang diberikan rezeki melimpah ruah, serba kecukupan. Ada pula yang sederhana, tak begitu banyak. Demikian pula akhlak. Ada orang yang diberi anugerah oleh Allah mempunyai akhlak yang sangat bagus, menjadi orang yang saleh. Ada juga yang akhlaknya lumayan bagus, dan ada pula yang kurang punya adab. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita termasuk golongan orang yang mana? Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah pribadi kalian masing-masing sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti. Di sini Sayyidina Umar tidak mengatakan hasibu ghairakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal orang lain sebelum kalian dihisab. Maksudnya Sayyidina Umar supaya kita tidak suka mengoreksi pribadi orang lain, namun kita koreksi pribadi kita masing-masing. Ar-Rafa'i berkata, man syaghalahu bi'uyubin nasi kasurat uyubuhu wa huwa la yadri. Barang siapa sibuk mencari kekurangan orang lain, cacat
pribadinya akan menumpuk banyak, sedangkan ia sendiri tidak mengetahui. Pepatah mengatakan, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Menggambarkan bagaimana orang yang suka mencari kesalahan orang lain namun lupa mengoreksi dirinya sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi sangat mulia. Ia diciptakan sebagai teladan atau prototipe orang yang akhlaknya benar-benar diakui oleh Allah dalam Al-Quran dengan sanjungan Allah berupa wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya kamu Muhammad pasti mempunyai akhlak yang sangat agung. Nabi Muhammad adalah pribadi yang perhatiannya kepada masyarakat di sekitarnya sangat besar. Keberadaannya membuat orang yang sekitarnya merasa terayomi. Dia tidak pernah merugikan orang lain, apalagi sampai merugikan, mengecewakan saja Nabi tidak pernah, kecuali jika memang pribadi orang yang kecewa adalah orang yang iri atau hasud atas kebaikan dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah mengatakan pernah mendapatkan uang 90.000 dirham atau setara dengan sekitar 350 juta. Rasulullah kemudian membagikannya kepada masyarakat di sekitar sampai benar-benar habis. Setelah uang habis, tiba-tiba ada orang miskin datang sowan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami belum dapat. Kata Nabi, wah, ini sudah habis semua. Tapi kamu tetaplah tenang, jangan khawatir. Sana pergilah ke toko, belanjalah sesuai dengan kebutuhanmu, dan bilang sama penjualnya, nanti insya Allah aku yang akan membayar. Seperti demikianlah profil Rasulullah yang al-ab dalam membela masyarakat, tidak menumpuk kekayaan pribadi sedangkan di sampingnya susah, diabaikan, pura-pura tidak tahu. Banyak orang yang inginnya ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, namun belum mau meneladani baginda Nabi, memposisikan dirinya sebagai tokoh masyarakat. Nabi Muhammad bukanlah tokohnya umat Islam saja. Dalam membangun peradaban Madinah, Nabi Muhammad berdiri di atas semua golongan. Orang-orang non-muslim pun, asalkan zimmi atau tidak melawan, memerangi Islam, akan mendapat perlindungan penuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, orang yang hidup pada generasi terbaik sepanjang sejarah, juga berusaha melakukan hal-hal yang dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Darda mengaku, inni la ad'u sab'ina min ikhwani fi sujudi asammihim bi asma'ihim wahidan ba'da wahidin. Sesungguhnya aku mendoakan 70 orang dari saudaraku dalam sujudku. Saya sebut nama mereka masing-masing satu persatu.
Potret orang soleh adalah orang yang berkepribadian baik, entah itu saat di depan halayak ataupun bahkan saat sendirian di tengah malam, saat memanjatkan doa-doa munajat, saat sujud dalam sunyi, mereka tetap berkepribadian baik. Orang baik bukanlah orang yang apabila ada orang lain ia menghardik setan, namun saat mereka sendiri di kamar atau sejenisnya, ia justru memuja setan. Hadirin hafizukumullah, agar kita menjadi orang baik, salah satu caranya adalah melalui berteman dengan orang-orang baik. Ciri-ciri orang baik adalah orang yang jika kita semakin mendekat, semakin hari semakin dekat, saat itu pula akan semakin tampak kebaikan-kebaikan yang terkuak. Berarti orang yang demikian adalah orang baik. Sebaliknya, apabila kita berteman kepada seseorang, semakin hari semakin lama semakin nampak keburukan-keburukan yang ia lakukan. Berarti orang yang mempunyai tipe seperti ini adalah orang yang buruk. Di antara cara kita untuk menyeleksi teman itu termasuk baik atau tidak adalah dengan cara melihat siapa saja teman yang ia kumpuli. Jika kita lihat teman-teman orang tersebut baik, setidaknya kita bisa menilai secara umum bahwa orang itu adalah orang baik. Sebaliknya, jika perkumpulannya adalah orang-orang buruk, suka meminum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya, secara umum ia termasuk kategori mereka. Adapun orang-orang khusus yang dalam rangka dakwah atau misi-misi tertentu, itu adalah pengecualian. Dalam sebuah syair dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qaribi wa kullu qarin fa kullu qarinin bil muqarani yahtadi. Jangan menanyakan tentang profil seseorang secara langsung, tanyakan saja bagaimana profil kawan-kawannya, sebab setiap teman akan selalu mengekor kepada sikap orang yang ditemani. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ilmu yang membahas tentang hipnotis. Hipnotis yang kita kenal bisa memasuki alam bawah sadar tersebut. Bentuknya beraneka ragam, ada yang melalui tangan, gerakan, maupun perkataan. Ada iklan satu produk yang diiklankan di televisi dengan diulang-ulang, bisa jadi sampai 100 kali sehari. Tujuannya apa? Kalau hanya mengenalkan satu produk, cukup sekali atau 5 kali tayang sudah cukup. Namun bukan begitu tujuannya. Ia mempunyai tujuan menghipnotis, memasukkan satu produk ke dalam alam bawah sadar kita dengan cara disampaikan melalui audio visual secara masif berulang-ulang. Dengan begitu, jika sudah tertanam, penonton akan membeli produk sesuai perintah alam bawah sadar. Begitu pula orang yang berteman atau mempunyai lingkungan baik, karena kebaikan selalu diulang-ulang secara terus-menerus di depan mata, baik siang maupun malam, secara otomatis alam bawah sadar seseorang akan memerintahkan kebaikan. Begitu pula orang yang kumpulannya dengan preman yang suka berkelahi, biasa berkumpul dengan tetangga yang suka ngerumpi.
senang menonton sinetron yang isinya pacaran, berkelahi, KDRT, dan lain sebagainya. Jika hal ini berkesinambungan secara terus-menerus akan merusak kepribadian seseorang. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim sampai meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di samping Ka'bah persis. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka untuk menuju Palestina. Palestina karena wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim tega meninggalkan mereka di lembah dan tandus. Tidak ada sumber mata air dan tumbuh-tumbuhan. Tekad Ibrahim sangat kuat. Hanya ada satu alasan meninggalkan mereka di situ, yaitu di lembah yang berada di sisi Baitul Haram, di samping Ka'bah yang mulia. Sehingga harapan Ibrahim adalah karena dekat Ka'bah, nantinya mereka rajin melakukan ibadah kepada Allah berupa sholat. Dalam Quran disebutkan doa Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menempatkan keturunan kami di sebuah lembah yang tandus. Tidak ada tanaman di samping Baitul Haram. Tuhan kami, supaya mereka menunaikan sholat. Jadikanlah hati-hati manusia ingin mendatangi mereka. Berilah mereka rezeki supaya mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Dengan demikian, sudah semestinya kita membangun komunitas-komunitas pertemanan kita dengan komunitas dan pertemanan yang isinya orang-orang baik, supaya kita bisa ikut-ikutan berubah menjadi semakin lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah untuk selalu berbuat baik secara istiqomah. Nantinya kita diberi anugerah oleh Allah. Pada saatnya kita kembali kelak kita meninggal, kita dalam keluarga, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.